Berita-berita mengenai kasus bunuh diri yang terjadi selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Ada banyak kasus-kasus yang terjadi tampak begitu mencengangkan karena sepertinya dialami oleh orang-orang dengan prestasi atau karir yang sangat cemerlang, seperti artis, pejabat, atau bahkan mungkin dialami juga oleh orang-orang di sekeliling kita. Memang orang-orang dengan keinginan bunuh diri tersebut seringkali merencanakan niat mereka secara tersembunyi atau diam-diam, sehingga seolah-olah terasa tidak ada tanda atau isyarat yang mereka kemukakan sebelum peristiwa itu terjadi. Tiba-tiba saja terjadilah kasus bunuh diri tersebut. Tapi my friend, jika kita amati dengan seksama, sebenarnya ada loh tanda-tanda atau ciri yang bisa terlihat pada seseorang yang memiliki keinginan bunuh diri. Nah, di video kali ini aku akan share mengenai 7 ciri atau tanda orang yang memiliki keinginan bunuh diri. Terlihat lelah atau mengungkapkan perasaan lelah secara berulang kali. Seorang dengan keinginan bunuh diri yang tinggi biasanya disertai dengan gangguan kesehatan mental seperti depresi berat misalnya. Nah, seorang dengan ciri-ciri tersebut biasanya juga mengalami gangguan tidur atau sebaliknya tidur yang berlebihan. Sepertinya sepanjang hari ingin tidur tapi tidak kunjung merasa segar. Sebangunnya dari tidur justru badan kembali merasa lelah. Hal ini terjadi secara terus-menerus sehingga orang-orang dengan keinginan bunuh diri tersebut biasanya menunjukkan gejala ini my friend. Tubuh terlihat lemas, wajah juga terlihat lesu dan kurang bersemangat. Yang kedua, mempertanyakan tujuan hidup. Seorang yang mungkin memiliki keinginan bunuh diri biasanya mulai mempertanyakan eksistensi atau keberadaan mereka di dunia. Untuk apa sih aku hidup? Untuk apa aku bersekolah, kuliah, atau untuk apa aku bekerja? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepertinya terus berkecamuk di dalam diri mereka, sehingga ketika mereka tidak bisa menjawab atau menemukan alasan hidup yang tepat, akhirnya bisa jadi berujung dengan bunuh diri. Yang ketiga, lebih pendiam, menyendiri, atau menghindari interaksi sosial. Seseorang dengan keinginan bunuh diri juga sangat mungkin mulai menghindari interaksi-interaksi sosial. Mereka yang biasanya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu tiba-tiba seolah-olah menghilang dari dunia pergaulan. Mereka juga mungkin saja mulai menonaktifkan nomor handphone ataupun media sosial. Bahkan ada beberapa penelitian terbaru menunjukkan seorang dengan keinginan bunuh diri mulai mengganti profile picture mereka dengan tanpa gambar atau hal-hal yang menunjukkan kesedihan seperti sekedar warna hitam atau titik-titik, seolah-olah menjadi tanda bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang berat bahkan kelam. Mereka akhirnya juga lebih memilih untuk menyendiri karena takut untuk bertemu dengan orang-orang, bahkan takut menunjukkan gejala-gejala yang sebenarnya sudah ada di dalam pikiran mereka. Yang keempat, kehilangan gairah dan merasa putus asa. Seseorang dengan depresi yang berat bahkan akhirnya berujung pada keinginan bunuh diri biasanya juga nampak kehilangan gairah atau kesenangan terhadap hal-hal yang bahkan mungkin mereka senangi sebelumnya. Hobi atau hal-hal yang sebelumnya menjadi kesukaan mereka tiba-tiba seperti kehilangan daya tarik dan seolah-olah semua yang mereka alami tampak flat bahkan tanpa emosi positif. Nah, ciri-ciri ini biasanya juga bisa menjadi pertanda untuk kita mengamati seseorang dengan keinginan bunuh diri, seperti rasa murung yang berlebihan, rasanya sedih terus atau tiba-tiba menangis tanpa sebab, dan sekali lagi lebih banyak memilih untuk mengurung diri. Nah, jika kalian menemukan gejala atau ciri-ciri tersebut pada orang terdekat kalian, teman, atau bahkan mungkin di dalam diri kalian, my friend, jangan anggap enteng hal tersebut ya. Apalagi jika perasaan murung dan kehilangan gairah ini terus-menerus berlanjut setidaknya hingga 3 minggu, bisa jadi kalian mengalami depresi berat dan perlu untuk segera mendapatkan pertolongan. Ciri yang kelima, membicarakan atau mempercakapkan tentang kematian. Mereka yang secara tiba-tiba seperti mengungkapkan topik-topik tentang kematian atau bahkan mungkin mulai menggambar hal-hal yang berhubungan dengan kematian, seperti gambar-gambar kekejaman atau gambar-gambar orang yang saling membunuh, mungkin saja memiliki keinginan untuk bunuh diri. Biasanya kalimat-kalimat yang mereka ungkapkan juga seperti ingin pergi jauh dan tidak pulang, pergi meninggalkan orang-orang terdekat ke suatu tempat, atau mungkin juga mereka mulai mempercakapkan tentang perasaan-perasaan bersalah dan perasaan tidak kuat menjadi beban. Nah, sebenarnya seseorang hingga tahap melakukan aksi bunuh diri setidaknya terdapat 3 tahapan, my friend. Yang pertama, adanya ide atau pemikiran untuk melakukan bunuh diri atau yang kita sebut dengan suicidal thought. Di sini mereka mulai memiliki pemikiran atau ide untuk mengakhiri kehidupan mereka. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan tahap perencanaan atau plan to suicide. Di sini mereka mulai mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, metode, tempat, bahkan waktu yang akan dilakukan untuk melakukan bunuh diri tersebut. Dan yang ketiga, barulah dilakukan aksi untuk bunuh diri.
Data menunjukkan bahwa seseorang bisa melakukan 8 hingga 20 kali percobaan bunuh diri sampai akhirnya satu percobaan bunuh diri tersebut benar-benar terjadi. Artinya di dalam masa-masa inilah ciri-ciri dan gejala tersebut sebenarnya bisa kita amati. Dan penanganan yang tepat tentu saja bisa membantu mereka bahkan menggagalkan percobaan bunuh diri. Yang keenam, menitipkan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki keinginan bunuh diri biasanya mulai menunjukkan gejala tersebut, my friend, seperti tiba-tiba menitipkan hewan kesayangan, menitipkan benda kesayangan, atau mengembalikan benda-benda yang mereka terima dari orang-orang terkasih, misal orang tua, teman, atau bahkan pasangan mereka. Hal ini biasanya dilakukan karena mereka masih ingin meninggalkan kenangan terhadap orang-orang yang mereka tinggalkan, atau setidaknya orang-orang tersebut masih bisa merawat dan melanjutkan kehidupan melalui benda-benda kesayangan tersebut. Hal lain yang juga seringkali dilakukan oleh seorang yang memiliki keinginan bunuh diri adalah dengan meninggalkan surat perpisahan atau surat wasiat. Di dalam surat itu biasanya mereka mengungkapkan harapan-harapan mereka, keinginan-keinginan mereka terhadap orang yang mereka tinggalkan. Atau bahkan seringkali surat ini juga digunakan sebagai bentuk konfrontasi yang terselubung karena ada hal yang mereka harapkan namun tidak terjadi, dan melalui surat itu sepertinya mereka ingin mengungkapkan bahwa inilah akibat atau dampak dari tidak terpenuhnya harapan tersebut, sehingga bisa jadi surat ini justru seringkali menimbulkan rasa bersalah yang begitu mendalam terhadap orang-orang yang mereka tinggalkan. Yang ketujuh, terdapat bekas luka sayatan atau luka-luka lainnya seperti memar ataupun lecet. Luka-luka ini bisa saja tersembunyi atau justru sangat terlihat. Seseorang dengan keinginan bunuh diri juga seringkali melakukan self-harm atau kegiatan menyakiti diri mereka sendiri. Hal ini sebagai bentuk manifestasi karena sakit yang begitu mendalam yang mereka rasakan di dalam jiwa atau mental mereka. Berbeda dengan sakit fisik yang sangat terlihat dan bisa langsung diobati dengan jelas. Tapi sakit mental atau sakit yang dialami di dalam diri mereka seringkali tidak bisa terlihat. Sehingga sebagai bentuk untuk mengungkapkan atau menyalurkan rasa tersebut, mereka seringkali memilih untuk menyakiti diri mereka sendiri. Konon katanya di dalam tindakan tersebut bahkan mereka sudah tidak merasakan sakit sama sekali. Karena seolah-olah rasa sakit mental yang dirasakan itu masih jauh lebih sakit daripada luka-luka fisik yang mereka tinggalkan. Wah, mengerikan sekali ya my friend. Itu tadi 7 ciri atau tanda seorang yang ingin bunuh diri. Jika kamu mengalami hal tersebut atau melihat orang-orang terdekat, teman, atau siapapun yang juga mengalami gejala ini, hey my friend, jangan dianggap enteng ya, karena bisa saja masalah yang kamu alami ini memang benar-benar serius. Dan bisa saja tanda-tanda atau gejala yang dialami oleh teman kamu ini memang benar-benar bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Oleh sebab itu, kalau kamu bingung atau tidak tahu apa yang harus dilakukan, kamu juga bisa segera mencari bantuan profesional atau kontak-kontak terkait yang nanti juga aku akan tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Langsung saja kontak atau pencet nomor-nomor tersebut, lakukan konsultasi atau usahakan untuk bawa temanmu ke tenaga medis terdekat. Sekian dulu untuk video kali ini my friend. Semoga video ini benar-benar bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk mengenali ciri-ciri atau tanda yang mungkin terjadi pada dirimu atau orang-orang terdekat yang kamu kasih. Pastinya deteksi dini sangat-sangat bisa membantu untuk menolong mereka bahkan melakukan pencegahan terhadap tindakan bunuh diri. Selalu ingat bahwa hidup ini sangat berharga dan selalu ada alasan untuk kamu tetap hidup. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Tetap semangat my friend. Thank you my friend buat yang sudah bergabung di channel Ayu Wulandari. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.